Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, saya Pak. Alhamdulillah sehat juga. Lancar semua ya kegiatan hari ini? Oke, alhamdulillah berjalan lancar. Pak Eko, hari ini nanti ada acara coaching ya? Ya. Dengan siapa nanti jadwalnya? Nanti dengan saya di sana akan sampaikan proses dengan Pak Nur, Pak. Oh, Pak Nur ya. Nanti ya Pak Tani, nanti saya nanti sebagai observer yang nanti sini dengan kalau Pak Nur dengan grupnya Pak Nur dari coachingnya ya. Nanti sebelum ini kalau ada pengamat nanti akan mengamati kegiatan Pak Eko nanti dalam coaching nanti, di mana nanti Pak Eko nanti loh ya rubrik-rubriknya dalam coaching itu menyesuaikan dengan alur kita. Iya. Ya coba pakai rubriknya alur kita pada. Ya, yang pertama nanti yang akan saya siapkan itu selalu saya akan mencoba untuk riset Pak, untuk menghadirkan penuh agar dalam kegiatan nanti bisa totalitas. Yang kedua tentunya saya ingin memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir tentunya ingin menggali potensi dari coaching Pak. Dan nanti bisa menemukan informasi-informasi yang dapat membantu. Mungkin begitu Pak. Oke, berarti Pak Eko nanti akan yang pertama itu guideline penuh ya. Nah, yang kedua itu Menggali berbobot. Yang ketiga ya menggali. Dari ketiga itu Pak Eko nanti akan mesti ada prioritas yang difokuskan itu ke arah mana. Dari ketiga itu apa yang ke satu, kedua atau yang ketiga-tiganya itu tersampaikan. Ya, dalam kegiatan nanti saya itu punya prioritas sebenarnya. Yang ingin saya gali atau yang saya ingin kembangkan itu saya itu dalam memberikan pertanyaan bobot kepada coach Pak. Karena itu nanti salah satu indikator di mana tingkat keberhasilannya saya kira dalam memberikan pertanyaan bobot itu sangat penting untuk diutarakan. Oh ya betul Pak. Berarti nanti yang diutamakan ya untuk ini pertanyaan yang berkaitan ya. Sementara itu. Ya. Dan ini yang terakhir ya. Berarti yang tadi pertanyaan yang berbobot. Sekarang saya tanyakan ini nanti sama coach itu indikator apa yang dapat Bapak sampaikan terhadap si coach itu nanti? Ya, tentunya nanti saya akan mengamalkan Pak bagaimana alur kita berjalan dengan baik dalam proses coaching tersebut dan bagaimana nanti saya mampu menggali dengan pertanyaan bobot saya tadi agar si coach tadi menemukan solusi tersendiri Pak. Jadi mungkin pemasaran dari beliau dan saya harapkan itu ya beliau mampu mengembangkan atau memecahkan masalah dengan menggali informasi tersebut. Oh iya. Terima kasih Pak Eko. Nanti yang dikembangkan dari kita ini supaya coach itu dapat menemukan atau menyelesaikan masalah yang ada dalam coach itu ya. Ya, kalau begitu Pak. Ya nanti jangan lupa ya Pak Eko, prinsip-prinsip dalam coaching itu ya. Yang pertama itu nanti dengan coaching yang penting apa kemitraan itu ya, proses yang kreatif sama memaksimalkan potensi dari Bapak nanti ya cara coaching nanti. Ya, baik Pak Eko, demikian dulu ya dari percakapan ini. Pra observasi nanti setelah Bapak melakukan coaching dengan coaching nanti kita bicara lagi. Ya. Terima kasih Pak untuk penguatan beliau. Semoga kerja saya nanti berjalan dengan lancar. Ya. Moga lancar Pak Eko ya. Oke. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang Pak Eko. Mudah-mudahan sudah janjian dengan saya dan kita hari ini baru ketemu nih Pak Nur. Baik, bagaimana kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah Pak Eko, hari ini saya sehat dan baik. Kalau Pak Eko sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat dan alhamdulillah semangat. Baik. Untuk yang mau diutarakan kira-kira apa Pak untuk pertemuan dari kita? Jadi gini Pak Eko, saya ingin kedepannya saya itu bisa menyelesaikan tugas walaupun banyak dan secara bersamaan itu tepat pada waktunya. Dan yang kedua, saya bisa fokus mengerjakan kerjaan tersebut sehingga meminimalkan kesalahan dan pekerjaan saya maksimal hasilnya gitu Pak. Capek. Oke, yang terlalu banyaknya tugas-tugas mungkin jadi ya untuk dijadikan prioritas yang mana dulu itu kadang sulit ya untuk
membuat prioritas yang bagaimana gitu ya. Betul Pak. Tapi untuk selama ini yang Pak rasakan itu selama menjalani tugas itu kira-kira yang paling berat itu yang merasakan bagaimana Pak? Kalau menurut saya itu yang paling berat itu ketika tugas sekolah yaitu mengajar ditambah dengan tugas administrasi, yang tugas administrasi itu ada tanggal due date-nya atau harus segera dikerjakan, itu yang membuat saya kadang belum bisa untuk melaksanakan secara maksimal. Itu semuanya itu tugas sekolah, tugas pribadi yang Pak membantu selama ini. Baik, ada tugas pribadi juga. Tugas pribadi saya tentu saja di sini saya mempunyai tugas pribadi sebagai CGP, dan kalau tugas sekolah saya bertugas sebagai operator bos yang selalu membuat pekerjaan setiap hari, dan juga tugas saya di sekolah juga yaitu mengajar Pak. Kira-kira selama ini yang sudah dijalankan itu yang ditamakan kira-kira yang mana dulu? Itu kan sama-sama misalnya ada deadline, tadi sudah dituntut waktu itu, kira-kira Pak Nur itu yang ditamakan yang dulu kira-kira jika itu waktunya sudah sangat mepet gitu. Baik, untuk yang saya utamakan, yang pertama tentu saja tugas utama saya sebagai guru yaitu mengajar. Nah, setelah mengajar nanti jam selesai baru saya akan mengerjakan tugas tambahan dari sekolah gitu Pak. Dan juga mengajarkan juga nanti ada juga tugas-tugas saya secara pribadi yaitu mengikuti CGP. Ya berarti untuk secara skala prioritas sudah ada gambaran ya Pak Nur untuk memetakan tugas mana yang harus dilakukan, tugas mana yang mungkin agak di sampaikan dulu gitu, ditunda dulu, itu udah memiliki gambaran untuk skala prioritas. Ya sudah Pak, yaitu yang pertama tetap tugas utama saya mengajar, yang kedua adalah tugas saya sampingan atau tugas administrasi, yang ketiga adalah tugas pribadi saya itu yang menurut prioritasnya. Oke. Untuk kadang kan juga manusiawi seperti ini kan mengeluh seperti itu, tapi untuk cara menyiasati dari Pak Nur sendiri bagaimana? Mungkin dari potensi Pak Nur yang mampu untuk menjalankan semua ini tanpa ada yang tanpa ada yang terbengkalai gitu Pak. Baik. Treatment yang Pak Nur lakukan selama ini. Baik, kalau treatment yang saya laksanakan, sudah saya laksanakan, itu salah satunya adalah membuat jadwal. Jadi membuat jadwal untuk jadwal mana yang harus diselesaikan dulu atau tanggal berapa yang akan segera berakhir masa pengerjaannya. Yang kedua, saya biasanya melakukan ini. Jika memang tidak memungkinkan saya untuk mengerjakannya, itu saya bekerja sama dengan teman sejawat yang mempunyai lebih banyak waktu luang untuk membantu mengerjakan tugas administrasi atau tugas sekolah sampingan saya. Gitu Pak. Berarti ada kolaborasi di situ, Pak Nur. Iya. Dengan memakai lingkungan sekitar, ya, kolaborasi dengan teman sejawat, itu sangat bagus Pak Nur. Terus rencana Pak Nur ke depan bagaimana? Biar yang dirasakannya agak sedikit mengurangi beban Pak Nur, sehingga tugasnya juga berjalan dengan lancar dan tugasnya ini juga hasilnya juga maksimal, istilahnya ada nilainya gitu hasilnya. Jadi rencana Pak Nur ke depannya rencana bagaimana? Baik, untuk rencana saya mungkin yang pertama tadi karena saya itu kurang fokus, jadi saya itu kurang fokus mengerjakan jika memang di tempat itu kurang memungkinkan. Kalau biasanya di sekolah mungkin ya dengan beraktivitas itu ada rekan yang mempunyai aktivitas lain sehingga ada suara-suara yang mungkin mengganggu konsentrasi saya, itu mengakibatkan saya kurang fokus. Nah, kalau rencana tidak lanjutnya itu saya mungkin akan mengerjakannya di rumah atau di saat pulang sekolah. Jadi saya akan mengerjakannya di ruangan saya sendiri, di tempat kerja saya di rumah, untuk menghindari ketidakfokusan saya. Untuk
rencana yang selanjutnya karena memang tugas-tugas di sekolah saya juga banyak, itu untuk rencana tindak lanjutnya adalah dengan saya membuat jadwal tentang tugas mana dulu yang harus saya selesaikan, tugas sekolah mana dan tugas pribadi saya yang mana yang harus saya selesaikan. Setelah itu saya mengikuti alur dan jadwal tersebut, dan jika waktu mungkin tidak memungkinkan saya kerjakan di sekolah, tentu saja akan saya sambung nanti saya kerjakan di rumah selepas saya mengerjakan kepentingan pribadi saya. Ya, itu sudah tersebut dan baik. Kira-kira itu yang selama ini sudah dijalankan Pak dengan gagasan-gagasan seperti itu, bahkan mungkin nanti akan ada kendala dan sebagainya, itu nanti kira-kira yang paling dominan ya masalah atau kendala yang paling dominan itu apa? Baik, untuk masalah atau kendala dalam yang sudah saya alami yaitu tentang satu yang sarana prasarana mungkin satu, yang kedua itu tentang kondisi tubuh Pak. Jadi ada saat mengerjakan tugas dan mengajar saya mungkin karena peralatan itu terutama laptop Pak. Kalau terjadi ya namanya peralatan elektronik, kalau terjadi trouble itu juga bisa mengurangi efektivitas untuk pengerjaan tugas saya dan juga bisa mengganggu waktu saya itu tadi untuk mengerjakan tugas supaya tepat waktu itu Pak. Yang kedua tentang kondisi tubuh, yaitu kondisi tubuh saya mungkin yang saya ini kan tetap dalam kondisi fit, tapi mungkin juga suatu saat itu juga terganggu Pak, karena mungkin cuaca atau mungkin saya juga terlalu memaksakan diri, kecapean dan seterusnya, itu juga membuat semacam kendala saya dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas tersebut. Itu Pak. Iya betul. Secara masalah kan Pak Agus sudah dapat berapa ya, nanti yang kira-kira mau datang seperti apa sudah bisa berapa. Nah kira-kira di sini itu Pak Nur tentunya juga mempunyai gagasan gitu. Bagaimana cara mengatasi masa-masa tersebut, agar nanti tugas-tugasnya juga dapat berjalan dan tanpa Pak Nur itu mengalami suatu beban yang berat. Mungkin kan dari merangkul masalah tadi Pak Nur sudah punya gagasan gitu. Bagaimana cara menyiasatinya gitu Pak? Baik, untuk saat ini yang strategi saya ya untuk mensiasati hambatan-hambatan tersebut, tadi yang pertama adalah masalah teknis. Jadi ya saya mengatasinya dengan mengerjakan atau memakai alat tersebut dengan baik, dengan sesuai dengan kondisinya, tidak memaksakan diri. Jadi mungkin harus juga diistirahatkan, mungkin dimatikan, kalau sudah tidak dipakai dimatikan terlebih dahulu supaya ada jeda dan tidak panas mesinnya seperti itu. Dan jika memang kondisi tidak memungkinkan terjadi kerusakan, ya saya harus segera melakukan perbaikan ke tempat yang mungkin bisa membantu saya di tempat servis dan lain sebagainya. Untuk yang kondisi kesehatan, tentu saja tubuh saya tentu saja akan saya jaga sendiri dengan saya memakai pola hidup yang seimbang. Jadi tentu saja ada asupan makanan dan tak kalah penting olahraga. Yang ketiga tentunya dengan banyak situasi dan pekerjaan itu membuat mungkin ada ketegangan. Nah, itu mungkin perlu saya untuk melakukan sejenak waktu untuk refresh diri saya, mungkin meluangkan waktu untuk jalan, meluangkan waktu untuk menonton film, itu hobi saya. Jadi mungkin seperti itu Pak. Jadi supaya saya tidak terlalu tegang dan kembali ke kondisi yang lebih fit gitu Pak. Di sini Pak Roratinani itu mampu manajemen diri dan manajemen waktu. Untuk rencana-rencana itu kan hadir kan Pak Nur lakukan. Kira-kira itu biar prosesnya itu berjalan itu anak-anak Pak Nur itu mau dilakukan kapan, biar tugas-tugasnya juga mulai agak ringan. Terus tadi Pak Nur mengendaki tugasnya juga mendapatkan
istilahnya kualitas yang bagus, nggak sembarang salah-salah. Itu kayaknya mau dilaksanakan kapan Pak Nur prosesnya? Tentu saja rencananya akan saya laksanakan segera ya Pak. Tetapi mungkin saat ini karena waktu-waktu dekat ini ada ulangan sumatif ya, mungkin minggu depan setelah ulangan mungkin rencana yang saya rencanakan akan segera saya lakukan dan saya laksanakan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan saya. Jadi mulai setelah pendidikan masuk nanti, Anda akan melakukan itu. Kira-kira Anda itu membutuhkan peran siapa yang akan dilibatkan memang biar semuanya berjalan dengan lancar. Baik, untuk yang dilibatkan, yang dapat saya libatkan dalam mengerjakan tugas saya dan melaksanakan aktivitas saya, tentu saja yang pertama keluarga. Jadi di sini keluarga juga mendukung atas pekerjaan saya dan memahami tentang kesibukan saya, yang pertama. Yang kedua tentu saja dari sekolah, yaitu dukungan dari kepala sekolah yang memberikan dukungan, kesempatan, dan fasilitas Pak. Yang ketiga adalah dukungan dari rekan-rekan pejabat saya. Tentunya ini juga penting karena apa? Karena kalau memang terjadi sesuatu yang di luar kemampuan saya, ini tentu saja saya meminta bantuan kepada rekan pejabat saya. Itu Pak. Rencananya ya semua terlibat dan nanti akan dari kesertaan dari Pak Nur. Terus nanti Pak Nur yang ingin diharapkan setelah pertemuan hari ini, kira-kira angan-angan Pak Nur seperti apa untuk depan? Baik, setelah pertemuan hari ini saya harapkan saya menjadi lebih nyaman, lebih lega lagi, dengan lebih bersemangat tentu saja untuk menghadapi segala kemungkinan, menghadapi segala tugas yang saya terima dan menghasilkan pekerjaan yang baik, yang sesuai harapan saya dan harapan rekan dan kepala sekolah saya. Gitu Pak. Terus kira-kira Pak Nur yang menjadi salah satu keberhasilan Pak Nur dalam menjalankan tugas itu, kira-kira yang terwujud itu seperti apa yang dinamikakan selama ini? Ya ini loh, saya sudah sampai di titik ini, angan-angannya seperti ini sudah tercapai. Itu kira-kira produk atau seperti apa yang Pak Nur harapkan? Baik, tentu saja untuk hal yang saya inginkan, yang pertama tentu saja karena tugas saya adalah seorang guru, maka saya menginginkan anak-anak saya itu berprestasi Pak Eko. Jadi anak saya belajar dengan nyaman sehingga anak saya, didik saya itu berprestasi, mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing, mempunyai prestasinya masing-masing. Itu Pak Eko. Untuk yang kedua tentang pekerjaan, ya, untuk berbagai pekerjaan ya ukuran keberhasilan saya mungkin semua pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada saya itu semuanya dapat terselesaikan dan tepat waktu pekerjaannya, atau mungkin sebelum waktu sudah ditentukan saya sudah berhasil menyelesaikan pekerjaan itu dengan benar dan tidak ada kesalahan gitu Pak. Iya Pak Nur, itu luar biasa ya Pak Nur, dan ya semoga dengan pertemuan ini itu bisa membuat Pak Nur lebih semangat lagi dan lebih fresh lagi ya. Dan tentunya mendapatkan jawaban walaupun itu semua dari Pak Nur, sebenarnya aksi Pak Nur atau Pak Nur luar biasa. Dan semoga harapannya ke depan Pak Nur menjadi lebih baik. Mungkin gitu Pak Nur. Baik, Kalau disampaikan lagi pertemuan hari ini. Baik, Pak Eko, terima kasih atas motivasinya untuk dan menggali yang ada pada diri saya. Saya rasa sudah cukup, dan saya berterima kasih. Semoga nanti bisa lebih baik lagi untuk saya ke depan. Ini Pak Nur, selamat menjalankan tugas-tugasnya. Semoga tercapai apa yang diharapkan. Baik, Pak Eko, sama-sama. Terima kasih. Baik Pak Eko, bagaimana hasil coaching yang tadi terhadap coaching bisa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar Pak, sesuai apa yang sudah saya agendakan sejak awal. Oh gitu, alhamdulillah gitu. Nah setelah melakukan observasi tadi terhadap si coaching ya, tadi
Bapak ini mengamati dari hasil Bapak Eko Koji dengan Pak Nur ya. Ya, nah ini saya ada pertanyaan sedikit ya. Yang pertama ya, apa yang sudah didapat tadi saat coaching terhadap Koji dan indikator yang tercapaiannya itu apa? Ya, tadi dalam pelaksanaan coaching yang saya lakukan dengan Pak Nur, kami mencoba menerapkan dengan alur peta itu Pak. Iya. Pertama dengan menerapkan tujuan, dan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Di situ saya menggali beberapa potensi dari Pak Nur. Dengan alur tersebut itu saya menggali dengan rencana aksi dan mengutamakan kemampuan Pak Nur. Untuk selanjutnya yang mau dilakukan Pak Nur itu apa untuk memecahkan masalah yang Pak Nur ada dulu. Sebenarnya saya sebagai untuk mendorong aja biar Pak Nur itu tumbuh semangatnya, dan justru ide dulu muncul dari beliau untuk dikembangkan, selanjutnya dilakukan rencana dan tanggung jawab gitu Pak. Oh iya, bagus Pak Eko. Jadi Pak Eko sudah berhasil tadi ya dari mengembangkan potensi si Koji bisa masalahnya bisa digali gitu ya. Iya. Ya. Dan yang saya lihat amati tadi Pak Eko sudah sesuai dengan alur peta ya, yaitu sudah menanyakan dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan yang tanggung jawab. Dan ada lagi Pak Eko, kalau boleh Bapak tanya ya ini ya, kedepannya potensi apa lagi ya? Misalkan tadi Pak Eko kan yang pertama tadi observasi kan pertanyaan yang berbobot ya. Nanti apa lagi yang bisa Bapak kembangkan untuk pembelajaran misalnya yang penting lagi ya, apa lagi yang dapat dikembangkan dari indikator itu? Ya, maksudnya kompetensi yang ketiga itu apa ada lagi itu ya? Untuk rencana saya yang ke depan, tentunya saya ingin memperbaiki lebih baik dari hari ini. Tentunya saya ingin menerapkan semua alur peta itu dapat saya kuasai. Iya. Karena dengan saya sering melakukan coaching, dengan berlatih itu kan nanti akan mengasah diri saya. Jadi saya itu ya punya angan-angan agar semua alur keempat tadi dapat saya sampaikan, mulai dari dapat menghadir diri saya dapat hadir penuh, mulai dari memberikan pertanyaan bobot dan menggali potensi si coaching. Tentunya itu satu rangkaian Pak yang tidak dapat terpisahkan. Itu yang saya kembangkan. Oke, baik Pak Eko. Pak Eko luar biasa ya, sudah mendalami dari isi coaching tadi ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ya dari sama coaching, melakukan observasi coaching. Mungkin sampai di sini dulu Pak Eko ya, Bapak mengobservasi dalam acara coaching ini. Di sini akan saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Eko. Selamat ya. Assalamualaikum. Iya. Siap. Iya.